sulur panjang itu kan biasa sulur panjang itu kita ambil dari stek atau batang yang sudah pernah berbuah. Jadi ketika kita tanam ya pakai baja, cuma tiang bawahnya tetap kita pakai tiang hidup biar nanti tumbuh tunas kita piara dua kanan kiri untuk menopang bajanya ini. Nanti saya buatin video-video lanjutannya lagi ya nanti. Nah, untuk stressing nanti untuk video selanjutnya saya buatin video untuk stressing bagian mana yang mau kita. Ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari stek atau sulur panjang ya, stek panjang 2 meter atau lebih yang biasanya digunakan untuk kebun-kebun percontohan untuk mempercepat proses pembuahannya. Ini mohon maaf suaranya agak serak karena masih badan belum fit bener, belum sehat bener. Nah ini ya kelebihan dari sulur panjang itu kan biasa sulur panjang itu kita ambil dari stek atau batang yang sudah pernah berbuah. Jadi ketika kita tanam stek itu setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu langsung bisa mengeluarkan bunga. Sebelum tunasnya tumbuh udah ditumbuhi bunga duluan. Terus kekurangan dari stek panjang karena kita ambil steknya dari batang tua seperti ini, dia akan di usia 2 atau 3 kali pembuahan biasanya dia udah batang tua ini udah mati seperti ini contohnya ya. Ini sampai ke bawah kuning mati ya, cuma di bagian bawah belum sih, belum busuk seperti ini, cuma masih kuning aja. Nah mungkin ini nanti akan menjalar terus sampai ke bawah. Nah kalau misalkan ada tunas di bagian bawah, di bagian pangkal, itu bisa kita piara. Cuma kalau tunasnya hanya satu di bagian pucuk terus kita batangnya ini mati, kan kita putusin dari pertengahan, ya sudah, tunas yang di atas juga dia akan ikut mati, terpaksa harus kita turunkan. Nah seperti ini nanti contohnya ada nih. Nah ini yang mati dan tunasnya di bagian pucuk, dia putus di sini busuk, dan bagian atas tadi ada tunasnya di bagian sini ya. Dan ini udah kita potong tunasnya. Ya, ini yang baru dipotong tadi. Ini di stek lain juga nih. Ini ya, yang kuning tua ini. Ini bukan kuning karena penyakit atau jamur ya. Ini memang batang ini udah tua. Cuma stek ini memang tumbuh tunas dari bagian bawah, jadi termasuk masih aman. Ini bisa kita cek ya, ini memang batang masih sehat, cuma dia udah tua, masih batangnya normal. Dan ini juga harus kita buang karena percuma juga, ini nggak akan pernah bisa menghasilkan juga kalau udah seperti ini, harus kita buang saja. Langsung kita
potong saja, tapi harus hati-hati, harus teliti. Misalkan kita motong-motong batang seperti ini, kalau misalkan ada akar, misalkan dari tunas muda ini akar ini menjalar sampai ke bawah, jangan sampai kepotong. Kalau kepotong nanti takutnya yang di bawah batang mudanya ini busuk di pangkalnya, cuma mengandalkan akar dari sini dan kita memotong stek yang tua, ternyata dia ikut kepotong, kan sayang, nanti layu. Ini ya sampai ke bawah tuh, tumbuh di bagian tuh di pangkal tunasnya, jadi aman. Yang atas kita buang. Dan ini yang masih agak muda, dia masih aman, masih bisa berbuah lagi nanti. Ini juga udah tua ya ini nih, cuma ini ada tunas di atas, jadi nggak kita potong, sayang, nanti takutnya kita potong, kita turunin, dia layu lagi, mulai lagi dari awal. Nah ini yang bawahnya itu mati tuh, bagian tengah, cuma di atas ini nggak ada tunas, cuma batang tua seperti ini, jadi tetap kita buang juga. Ini harus dibuang jauh-jauh ya, misalnya kayak gini nih, bisa pembusukan ini akan ditumbuhi jamur jika ada tunas yang menempel atau batang lain yang menempel di batang yang busuk ini jamur semua nih. Tuh. Ini nanti bisa ikut mati juga batang-batang yang menempel di sekitar batang yang berjamur ini. Ini kalau bisa buang jauh-jauh dari lahan ya yang udah keserang jamur kayak gini. Ini jamur pembusukan ketika batang ini sudah mati ya, matinya bukan karena jamur, karena batang memang sudah tua, tapi setelah mati dia baru ditumbuhi jamur pembusukannya. Ini tunasnya dari pangkal, ini tunas barunya nih, ini ke atas turun ini, dan tunas ini nanti tahun ini sudah berbuah juga. Usianya baru 19 bulan. Kita tanam sulur panjang, sekitar 2 atau 3 bulan kan baru tumbuh tunas baru, karena lebih lambat karena ditumbuhi buah duluan. Jadi usianya belum ada 19 bulan, berarti usianya 16 bulan, tapi ini udah bisa berbuah besok. Dan untuk menanam vanili dengan jarak tanam yang rapat ya, semacam ini ya, ini sangat rapat, 50 cm saya tanam. Memang sebagian saya manfaatkan untuk bibit juga, jadi saya tanam rapat, satu tiang, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 bibit juga. Nah ini seharusnya memang dari awal mulai tumbuh tunas itu kita udah rajin atur tunasnya, udah kita arahkan tunasnya. Jadi kalau misalkan dia nanti rimbun, nggak serapat ini, nggak susah lagi kita ngatur sulurnya, udah acak-acakan. Ini kalau mau kita atur sulurnya, mau kita stressing, misalkan kita potong, kita pangkas pucukan, kita harus gantung seperti ini nih, kita arahkan turun dan kita potong di bawah seperti itu. Ini itu kalau bisa kita gantung di yang ada tanaman di tiang itu ya, kita gantung di tiang itu, jangan kita rambatkan di tiang sebelahnya, nanti repot kita ngarahin sulurnya. Itu harus dari awal, ketika tunas itu udah mulai panjang 1 meter udah kita arahkan, jadi nantinya kita nggak repot kalau batang vanilinya udah tua, nggak repot ngatur sulurnya. Nah seperti ini tadi kan tadinya sangat rimbun nih, acak-acakan nggak karuan. Terus tiangnya ini kan tiang bambu nih, 2 tiang, ini udah
rapuh, udah mau roboh, jadi saya ganti atasnya pakai baja, cuma tiang bawahnya tetap kita pakai tiang hidup biar nanti tumbuh tunas kita piara dua kanan kiri untuk menopang bajanya ini. Itu yang tengah pakai kayu, dan ini hanya 2 tiang aja nih. Ngatur sulurnya tadi sampai sekitar ada 2 jam ya, nggak selesai karena memang udah acak-acakan nggak karuan. Ini yang dipot. Ini kita cek lagi nih, udah hampir 2 bulan ya yang kita obati jamurnya dulu pakai korek, pakai api kita bakar. Ternyata sampai sekarang masih aman, sembuh separuh, setengah batang dia masih hidup sampai sekarang, dan ke atas pun masih seger, masih subur. Dan ini buah yang belum saya panen, masih ada kayaknya, kalau sekitar 5 kilo masih ada, sama di ujung pojok sebelah sana masih ada yang besar-besar. Ini bunga yang kemarin saya bilang di video sebelumnya, bunga durhaka, ini saya polinasi jadiin satu, yang satunya enggak saya polinasi. Ini udah sebesar ini, usianya udah hampir 1 bulan. Oke, kembali ke pokok pembahasan ya. Nah, di stek sulur tua seperti ini nih. Ini stek awal, tapi ini masih, dia terlihat masih sehat karena tunas bagian atas juga sehat, perakaran juga termasuk kuat ini ya. Ini masih bisa bertahan sampai 2-3 tahun lagi masih bisa. Cuma yang pucuk-pucuk seperti ini nih, yang tumbuh tunasnya di bagian bawah, bagian pucuk ini biasanya menguning seperti ini. Buah sekali lagi tidak bisa dipastikan layu dan mati juga, tinggal narusin hidupnya dari tunas yang baru lagi. Ini yang udah kita potong-potong kemarin, udah dijadiin bibit, udah kita kirim kemana-mana kemarin ya. Ini tinggal sisa-sisa batang yang bagian bawahnya untuk kita buahkan. Ini karena udah lama ya, hampir sebulan, badan lagi kurang enak ya, kurang sehat. Jadi baru kali ini sempat buat video lagi, walaupun sekarang memang belum benar-benar sehat ya. Cuma kalau ke kebun ya gini masih bisa lah. Kalau ke kebun masih bisa terhibur, mudah-mudahan malah bisa cepat sehat, cepat sembuh ya kalau di kebun gitu. Karena di kebun pikirannya itu tenang. Oke, sementara sampai di sini dulu. Nanti saya buatin video-video lanjutannya lagi ya nanti. Nah, untuk stressing nanti, untuk video selanjutnya saya buatin video untuk stressing, bagian mana yang mau kita potong, tunas seperti apa yang mau kita stressing, biar nggak salah nanti tunas muda, tunas yang belum siap stressing dipaksain, itu percuma. Jadi nanti saya buatin tutorialnya seperti apa, nanti kita milih tunas yang memang udah siap dibuahkan di video selanjutnya.